Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di Suara Kominfo. Sahabat Kominfo, ketika kita mendengar kata TNI, sebagian besar dari kita mungkin langsung nih membayangkan barisan prajurit yang berseragam loreng, latihan tempur, atau mungkin pertahanan negara di garis depan. Namun ada satu wajah lain dari prajurit kita yang saban hari bergesekan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat melalui program teritorial. Nah, sebelum kita jauh membahas itu, saya Eki Novemberata bersama rekan saya Cahya Ici ini akan memandu Suara Kominfo kali ini. Nah iya, bukan sekadar rutinitas di dalam markas saja nih, Ya. Komandan Kodim 0322 Siak ini. Tapi program ini adalah bentuk nyata kehadiran prajurit di tengah masyarakat, melihat persoalan, merangkul warga, lalu bahu-membahu mencari solusi. Mulai dari membangun jembatan pedesaan, mengalirkan air bersih ke krisis wilayah, menjaga ketahanan pangan, membedah rumah tak layak huni, hingga turun tangan menekan angka stunting nih Bang Eki. Ya, betul sekali Ici. Nah, kita juga ingin melihat Ici bagaimana nanti implementasi dan dampaknya di lapangan. Apakah program-program ini betul-betul menyentuh tingkat dasar pada masyarakat kita, khususnya di wilayah Kabupaten Siak. Nah, hari ini sudah kedatangan nih narasumber yang memegang tongkat komando di wilayah ini. Telah hadir bersama kita Komandan Kodim 0322 Siak, Letkol Andi Kurniawan. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Dan juga ada nih Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Samsur Rizal. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ici, tadi ini menarik sekali nih sebenarnya program teritorial ini bagi sebagian kita mungkin sudah mengetahui, tapi bagi teman-teman kita lain, sahabat Kominfo perlu juga mengetahui lebih detail lagi. Nih, saya ingin buka dulu nih sama Pak Komandan nih. Pak Komandan, saya ingin mulai dari satu hal yang sering membuat publik penasaran. TNI Angkatan Darat ini kan identik nih Pak dengan pertahanan dan operasi militer. Tapi kalau kita lihat saat ini di lapangan, prajurit justru sibuk ikut bedah rumah, bikin sumur air, sampai masuk ke sawah dampingi petani. Nah sebenarnya Pak, filosofi mendasar apa yang membuat TNI ini begitu masuk jauh ke urusan domestik dan sosial masyarakat melalui program teritorial ini? Ya, mungkin sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena memang selama ini mungkin kami juga perlu sosialisasi. Terkait dengan mungkin ditanyakan tadi, memang TNI itu punya banyak tugas, salah satunya tugas teritorial, di mana tugas teritorial itu dilaksanakan oleh Kodim. Nah, saat ini mungkin kondisi pemerintahan, terutama dalam hal ini pimpinan dari Pak Presiden Prabowo, mungkin meminta supaya TNI terlibat dalam kegiatan dalam hal membantu masyarakat. Kemudian dari Babinsa yang ada di lapangan itu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, dalam hal ini mungkin dari pihak desa, kemudian pihak kecamatan, itu mencari tahu persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan yang dimana TNI mungkin bisa membantu. Nah, disitulah mungkin Presiden meminta supaya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, selain dari pemerintah daerah sendiri, kita TNI juga dilibatkan. Karena memang teritorial itu harus berhubungan dengan masyarakat. Bagaimanapun juga, TNI kalau tidak ada masyarakat tidak bisa berjalan. Mungkin itu. Oke, nah kemudian nih Pak, kalau kita melihat kan wilayah Kabupaten Siak ini ada wilayah pesisir, perkebunan hingga pemukiman padat. Bagaimana TNI sendiri dari Kodim 0302 Siak ini memetakan prioritas, bagaimana memastikan program-program ini memang betul-betul tepat sasaran? Kalau untuk tepat sasarannya memang kami selalu mencari informasi dari masyarakat, terutama dalam ini mungkin Babinsa itu, karena Babinsa bukan ujung tombak dari kami, dan mereka selalu menyampaikan persoalan yang ada di masyarakat, di mana persoalan itu biasanya yang lebih mendasar, terutama mungkin dalam hal ini mungkin air kayak gitu, terus kemudian jembatan, itu hal-hal yang menurut kami bisa kami lakukan dan bisa kita bantu, dalam hal ini mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau misalnya nih Pak, di lapangan ketemu masyarakat yang langsung ngomong nih, Pak Kodim, ini tempat kami terjadi begini nih, jembatan tidak ada, air bersih tidak ada, bisa langsung begitu Pak, tanpa melalui Babinsa? Mungkin kami akan sebelumnya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga kami bergerak harus ada persetujuan dari pemerintah daerah. Karena kalaupun kita langsung menangani, kan biasanya kan pemerintah daerah juga punya program. Nah, kalau di situ sudah ada program yang akan dikerjakan di situ, kita nggak bisa langsung serta-merta di situ langsung kita mengiyakan dari permintaan masyarakat tersebut. Nah
Nah, kita lanjut ke Pak Wakil Bupati. Oke, Nah, Cik. kalau kita lihat di lapangan, TNI AD itu kan melalui Kodim 0322 Siktu begitu aktif masuk ke sektor pembangunan fisik yang seperti Bapak sampaikan tadi kan. Dalam kacamata pemerintah daerah sendiri, seberapa krusial peran dan keberadaan kolaborasi bersama TNI dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan di Kabupaten Siak, dan bagaimana pemerintah Kabupaten Siak menyelaraskan program prioritas daerah dengan program teritorial Kodim agar tidak terjadi tumpang tindih dan bahkan jadinya saling memperkuat begitu, Pak. Oke, terima kasih Eci. Yang jelas dengan adanya TNI, salah satunya peran pemerintah, alhamdulillah ini sangat membantu peran pemerintah daerah di Kabupaten Siak, apalagi dengan pengurangan TKD yang ada ini sangat membantu sekali lah pemerintah daerah. Salah satunya adalah program TMMD misalnya, itu kan kolaborasi antara TNI maupun pemerintah daerah. Ada beberapa hal sektor yang dilakukan oleh TMMD masuk desa ini yang juga menjadi meringankan beban dari pemerintah daerah. Kami juga berharap banyak program-program yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena kekurangan anggaran yang ada, maka alhamdulillah dengan adanya TNI melalui program pemerintah pusat ini juga sangat membantulah kami, seperti jembatan, yang kedua ada sumur bor, juga dibantu misal perumahan, irigasi, ketahanan pangan. Ini luar biasa. Yang paling penting bagi kami adalah untuk pengurangan stunting ini juga sangat efektif karena TNI juga berada di paling bawah. Artinya di paling bawah itu ada Babinsa yang bisa mengontrol dan bisa bersosialisasi program-program pemerintah daerah dan pusat, bisa langsung sampai ke masyarakat yang terjauh misalnya atau terisolir. Itu TNI bisa bersama kita pemerintah untuk membantu pemerintah daerah. Ini yang kami harapkan, termasuk juga kami juga berharap di samping stunting ada cek kesehatan gratis. Ini juga program pemerintah pusat, ya sama-sama dengan kami, dengan pemerintah daerah itu dari kelurahan dan kampung bersama Babin, bersama kecamatan, camatnya untuk bergerak bersama sosialisasi dan kolaborasi lah untuk bagaimana target capaian itu bisa meningkat sesuai dengan permintaan dari pusat. Nah, kemudian komunikasinya seperti apa nih Pak antara pemerintah daerah dengan TNI Polri agar program-program yang terjadi ini tidak tumpang tindih, Pak? Ya, yang jelas TNI melakukan sesuatu itu mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jelas itu. Karena kita tidak mau juga ada tumpang tindih. Kalau pemerintah mengadakan ini, TNI juga mengadakan di satu tempat yang sama, itu tidak bisa seperti itu, malah mubazir. Makanya ada surat menyurat dan koordinasi yang intens antara TNI dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa dilakukan oleh TNI maupun pemerintah daerah. Terima kasih, barangkali seperti itu. Oke, nah ini saya balik lagi nih ke Komandan ini. Kalau kita bedah salah satu program fisik yang saat ini cukup vital, ini terkait dengan pembangunan jembatan. Nah, dalam kacamata teritorial, seberapa strategis Pak arti jembatan ini bagi mobilitas dan denyut nadi ekonomi di pedesaan? Ya, memang pembangunan jembatan ini TNI saat ini dilibatkan karena memang ada beberapa hal yang mungkin kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, di mana jembatan itu dibutuhkan masyarakat. Nah, karena keberhasilan suatu pembangunan jembatan itu dampak ekonominya yang utama. Karena kalau dampak ekonominya bisa bermanfaat untuk masyarakat, nah jembatan itu kita bisa bangun. Bukan dari konstruksinya. Memang kalau untuk jembatan saat ini yang kita bangun itu bukan jembatan yang konstruksi besar ya. Karena memang dari kami, dari pihak TNI itu dibatasi untuk anggaran. Jadi keterbatasan anggaran tersebutlah yang membuat jembatan yang kita buat itu jembatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat desa. Terus kemudian dari sisi ekonomi dan sisi kemanusiaannya yang diutamakan. Kalau dari kami TNI untuk pembangunan jembatan itu. Terus kemudian dari jembatan yang kita buat itu kita selalu melibatkan masyarakat dalam hal ini mungkin gotong royong, karena
tujuan utama kita adalah masyarakat juga ikut membantu, tidak hanya cuma meminta tapi juga ikut membangun. Dalam arti ini mungkin ya, dalam artian mungkin tidak sebesar apa yang mungkin kita ini, tapi paling tidak partisipasinya mereka ada. Mungkin itu. Kalau yang paling utama dari dampak dari jembatan yang kita buat adalah harus bermanfaat untuk masyarakat dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial. Oke. Nah, dari Kodim sendiri bagaimana Pak memantau bahwa pembangunan jembatan ini misalnya itu betul-betul membawa dampak multiplier effect terhadap masyarakat, baik itu ekonominya, akses jalannya gitu. Karena kita nggak mau nih nanti kalau jembatan itu hanya sekedar monumen saja gitu, monumen bangunan saja. Ya, memang kalau sebelum melaksanakan pembangunan jembatan itu kita survei dulu dan kita pastikan dari pihak masyarakat, terutama dari pemerintah desanya itu dia memang membutuhkan jembatan itu. Terus kemudian kita insert ke masyarakat aslinya, dalam artian mungkin penduduk, dalam artian mungkin masyarakat itu sendiri. Kita tanya apakah kira-kira butuh. Terus kemudian kita lihat aksesnya, penghubungan antar desa itu berapa sih KK yang bisa bermanfaat, dalam artian berapa jumlah penduduk yang menggunakan manfaat dari jembatan tersebut. Berarti nggak hanya sekedar langsung bangun ya Pak ya ketika ada. Bangun. Kalaupun seumpama mungkin yang lewat itu cuman mungkin beberapa, ya mungkin kita jadi bahan pertimbangan, tidak jadi prioritas. Jadi kalau mungkin masyarakat sebagai penghubung dan di situ memang sentra ekonomi dalam artian harus lewat situ, tapi karena jembatan itu roboh atau mungkin tidak ada, mutar, nah itu kita prioritaskan. Nih Cik, kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan, pasti kita bicara perizinan, Iya, betul. akses, ya kan? Iya. Ini bagaimana nanti? Ici mau nanya langsung ke Pak Boleh Wagub. langsung ke Pak Wakil Bupati nih, gimana? Adakah bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Siak nih, baik dari segi perizinannya tadi, pembebasan lahan maupun penganggaran untuk memastikan infrastruktur yang dibangun bersama TNI ini bisa segera terintegrasi dengan jalan kabupaten ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang jelas apapun kegiatan yang kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah, apapun persoalan kita selesaikan secara bersama. Termasuk juga masalah perizinan dan yang lain-lainnya, kecuali mungkin ada hal yang harus melalui pemerintah pusat, kita juga harus sondingkan dulu ke pusat supaya tidak ada aturan main yang kita langgar gitu loh. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah sangat support, karena ini juga masalah jembatan ini kan dua sisi yang berbeda, berlainan, yang harus disatukan supaya mendekatkan masyarakat dengan yang diinginkan adalah ke pasar, ke pendidikan dan yang lain-lainnya, dan kami juga pemerintah daerah juga menjaga sospolnya bersama TNI supaya tidak terjadi hal-hal yang tak kita inginkan bersama, sama menjagalah. Artinya TNI membangun dan kita juga sospol dan perizinan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh TNI dalam pembangunan ini, percepatan pembangunan di kampung-kampung ini juga harus didukung penuh full oleh pemerintah daerah. Makanya kami juga sangat terbantu oleh kegiatan-kegiatan TNI ini, manunggal TNI ini yang menjadi ringan lah beban dari masyarakat, apalagi Kodim itu kan salah satu juga Forkopimda di Kabupaten Siak yang saling berkaitan lah untuk apa yang menjadi kekurangan kita bersama. Kita rapat di Forkopimda, kita sama-sama rapatkan, kita dudukkan berapa Forkopimda apa yang bisa kita lakukan, masalah pembangunan, masalah hal-hal yang lain yang harus sinergi, yang harus kolaborasi, harus kita lakukan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Yang jelas pemerintah daerah butuh sebanyak-banyaknya. Forkopimda ini kan ada instansi pemerintah, vertikalnya, horizontalnya, dan segala macamnya, kita bersama-sama sinergi, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu harapan kami, dan ini juga luar biasa yang dilakukan oleh TNI terhadap pemerintah Kabupaten Siak. Kami terima kasih Pak Dandim. Mudah-mudahan kerja kita ini betul-betul keikhlasan untuk membangun Kabupaten Siak ya, bersama-sama. Semoga apa yang kita tujukan bersama, di mana kita berada, di mana kesempatan kita, di mana kita diamanahkan, insya Allah Allah ringankan beban kita. Amin. Dengan kebersamaan tadi. Tidak boleh lagi ego masing-masing, segala macamnya. Kami berharap kolaborasi seperti inilah yang kita harapkan untuk menuntaskan program-program terutama pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang kita sepakati bersama. Oke. Nah Pak Komandan, ini ketika pemerintah daerah sudah memberikan akses untuk pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman di TNI, bagaimana respon yang diberikan oleh teman-teman di TNI sendiri? Nah, di kami sangat berterima kasih karena memang dari pusat kami juga ada program prioritas, dari daerah
apabila dari pihak Pemda itu welcome, kita lebih mudah aksesnya, sehingga kita lebih istilahnya lebih cepat untuk program-program yang akan kita kerjakan. Memang program yang kita kerjakan itu sesuai dengan batas kemampuan kami, karena memang di kami kan tugas teritorial adalah bagian dari tugas utama TNI di kewilayahan. Jadi memang kalau dengan akses yang diberikan dari pemerintah daerah lebih mudah, kami juga lebih senang dan lebih efektif lah dalam pekerjaannya, sehingga di lapangan kami tidak terkendala, terutama dari mungkin situasi atau mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke. Ya, kemudian Pak, selain pembangunan jembatan, ya kan, yang kita bahas tadi, air dan pertanian ini kan juga menjadi titik fokus krusial nih bagi teman-teman TNI. Ini mengapa demikian, Pak? Ya, karena gini, air merupakan bagian utama dalam produksi pertanian, karena memang selain mungkin dari pupuk, air juga faktor yang sangat menunjang keberhasilan dalam produksi pertanian. Karena memang untuk pertanian saat ini mungkin tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu pertanian itu cuman mengandalkan musim hujan. Jadi dia istilahnya dalam 1 tahun cuma 1 kali produksi. Tetapi dengan adanya kita membuat sumur-sumur atau mungkin membantu mengalirkan air sungai ke arah persawahan, itu secara tidak langsung produksi dari hasil pertanian itu bisa meningkat. Karena untuk saat ini ada bibit padi di mana dalam 1 tahun dia bisa 3 kali produksi. Maksudnya dalam waktu 4 bulan dia udah bisa dipanen gitu. Nah, itu yang menurut saya kebutuhan air sangat penting. Apalagi kalau yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terutama mungkin di daerah yang memang air itu susah, dalam artian mungkin untuk kedalamannya harus dalam, dan itu kan butuh biaya. Makanya kami hadir dan kami sampaikan ke pimpinan atau komando atas, kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, biasanya dari kami atau dari pimpinan kami biasanya meng-ACC untuk membantu, karena memang tugas utama kami membantu masyarakat di mana yang kira-kira masyarakat agak sulit untuk melakukan itu. Demikian. Ya, betul sekali ya, Ci. Kalau bicara masalah air ini, ketika awal pemerintahan Pak Samsur Rizal beserta Ibu Afni, permasalahan pengairan di pertanian Kabupaten Seri memang menjadi titik fokusnya juga. Ya, menjadi prioritas juga. Nah, kita kembali ke Pak Wakil nih, kita tanya ini isu ketersediaan air bersih dan irigasi. Ini kan krusial kan di warga Siak ini, Pak. Betul. Bagaimana nih dinas-dinas terkait di pemerintah Kabupaten Siak memfasilitasi program manunggal air dari TNI ini agar pengelolaannya di tingkat desa bisa berkelanjutan dan bertahan lama. Dan juga nih, bagaimana ketersediaan air yang dibangun Kodim ini berkorelasi langsung dengan tingkat produktivitas petani lokal di Siak ini, Pak. Yang air sangat perlu, apalagi sekarang BMKG mengatakan bahwasanya Kabupaten Siak ini El Nino ini dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Banyak dari sektor pertanian maupun dari sektor pendidikan ini sangat butuh. Alhamdulillah ini program Pak dari TNI ini luar biasa, dengan koordinasi biasa saja, santai kami bersama, tidak harus serius dan tidak harus rapat. Kita ini ada masyarakat butuh misalnya, oh pesantren butuh air misalnya, oh ya sudah kami punya program misalnya seperti itu, ya sudah kita istilah kolaborasinya seperti itu. Ini kan lebih enak, lebih santai, tidak harus kita melalui rapat, melalui segala macam. Ada program. Kalau pemerintah daerah kan jelas nih, oh kegiatan A harus dilakukan misalnya, harus diprogramkan dulu baru. Mungkin ada kegiatan yang di luar sepengetahuan kita, makanya dari Babinsa, dari Danramil, atau mungkin dari karena kedekatan TNI dengan masyarakat tadi melalui teritorial mereka. Di sinilah nampak ini wujud nyata apa kebutuhan masyarakat itu. Karena kalau pemerintah daerah ini kan APBD kan ketok palu baru bisa kita laksanakan program itu. Kalau tidak, walaupun itu dibutuhkan, kalau tidak ada anggaran kan susah. Tak bisa kita lakukan sesuatu yang tanpa ada dilakukan oleh APBD, ya Pak Dan ya. Iya, makanya Pak Dan punya program itu, apakah itu program dari pusat maupun dari pihak Angkatan Kodam Darat, ya. Atau Angkatan Darat atau dari pihak manapun yang bisa dicari dan diusahakan bersama. Nah, itu yang kita harapkan, yang tanpa batas tadi kan, yang barangkali tak teranggarkan
oleh pemerintah daerah dengan adanya ini luar biasa. Nah, ini contoh-contoh seperti itu yang kami lakukan. Misalnya, Pak Komandan, ini ada pondok ini tidak ada air, ada santrinya sekitar 500 orang. Ini gimana nih, Dan? Tolong bantu bisa nggak? Alhamdulillah, sudah kami survei dan mungkin bisa dilakukan. Alhamdulillah TNI bisa melakukan itu. Pengairan seperti ini, ya alhamdulillah juga program nasional, terutama persoalan ketahanan pangan di bawah pemimpinan Bapak Prabowo kita nih luar biasa persoalan ketahanan pangan karena mengejar apa yang menjadi kekurangan daerah. Sudah terbantu, alsintannya dan segala macamnya itu sudah terbantu, termasuk irigasi, sumur bor dan segala macamnya, ini juga luar biasa lah. Mudah-mudahan El Nino yang ditargetkan di Oktober ini lebih percepat lagi. Kita doa bersamalah mudah-mudahan kemarau panjang ini tidak berdampak lainnya, karena di Kabupaten Siak ini banyak hal yang harus kita jaga ya, Dan ya. Terutama persoalan asap misalnya, karena asap ini bukan hanya untuk daerah Siak, tetapi mungkin di Riau atau Indonesia, malah ke luar negeri asap ini kan kalau seandainya terjadi terlalu panjang ini El Nino ini, makanya di sini juga ada peran dari pemerintah bersama TNI untuk bersama-sama lah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini harapan kita bersama, tapi yang jelas air itu adalah kebutuhan dasar masyarakat, baik itu mandi, nyuci saja pakai air, apalagi kebutuhan ketahanan pangan. Istilahnya itu makhluk hidup lah di ciptaan Allah yang harus butuh. Tapi kita berdoa dan bersamalah untuk menyelesaikan masalah ini sehingga target ketahanan pangan dari pihak Presiden dan dari kabupaten itu bisa sesuai dengan target yang kita harapkan. Itu kan harapannya seperti itu. Jadi, betul. Ini kan tadi kita ngelihat ini kan tidak hanya pembangunan fisik saja. Ini kan juga menyentuh ruang-ruang sosial ini, Komandan. Bicara tentang anak-anak, kemudian ada pemugaran rumah-rumah warga yang kurang mampu melalui program rumah layak huninya. Ini bagaimana nih, Komandan? Jadi gini, kebetulan kami ada program yang setiap tahun dilaksanakan namanya TNI Manunggal Masuk Desa. Nah, di sini dalam salah satu program tersebut adalah bedah rumah. Bedah rumah itu memang beberapa rumah yang ada di desa tersebut yang pada saat kita laksanakan TNI Manunggal Desa itu kita bantu untuk renov atau mungkin kita bangun dari nol, tetapi memang tidak skalanya besar, tapi memang istilahnya yang orang-orang betul membutuhkan. Karena kalau di situ ada banyak rumah, kita skala prioritas. Karena memang dari desanya sendiri harus memberikan informasi bahwa memang orang yang mau kita perbaiki rumahnya itu memang sangat membutuhkan. Nah, terus kemudian yang terbaru juga, kita juga ada program dari Bapak Kasat, karena memang Bapak Kasat ini beliau programnya agak banyak dan dia lebih menyentuh ke masyarakat. Nah, itu ada anggaran yang dialokasikan dari komando atas untuk membantu RTLH istilahnya. Untuk rumah yang tidak layak huni itu disuruh mendata, kemudian di setiap kodim itu nanti ada alokasi di mana mungkin 1-2 rumah di luar program TMMD tadi. Nah, program TMMD kan memang setiap tahun, tetapi cuma desa tertentu. Tapi kalau untuk RTLH itu memang ada dari komando atas kita dialokasikan untuk setiap kodim itu ada 1 rumah atau 2 rumah. Di Pemkab sendiri kan ada juga ya Pak ya program ini? Ya, Pemkab sebenarnya lebih mengutamakan kegiatan yang pusat BPPS ya apa namanya itu dari PU pusat, dan itu bedah rumah juga yang dilakukan, dan alhamdulillah ada ratusan juga yang dapat tahun 2026 ini. Nah, ini alhamdulillah lah, karena kegiatan yang kita lakukan ini banyak anggaran kita terkurangi, tapi alhamdulillah pemerintah pusat juga banyak memberi masukan bermacam cara. Makanya kami dari pemerintah daerah harus bersinergi ini semua lini supaya program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa tercapai, termasuk juga dengan Basnas dan segala macamnya. Ini juga harapan kita untuk meningkatkan UMKM-nya dan segala macam. Ini luar yang harus kita kejar bersama ya. Tapi TNI sudah mengalokasikan baik di TMMD maupun di luar TMMD mereka, karena kebutuhan itu yang harus kita lakukan, karena itu juga kebutuhan dasar masyarakat ya, Dan ya. Tahun ini ada berapa rumah nih Pak? Kalau untuk tahun ini untuk Kodim Siak sendiri untuk RTLH 1, tetapi kalau untuk yang TMMD kami ada 6. Ya, ada 6 rumah. Dari Pemkab tahun ini ada juga Pak bantuannya? Kalau Pemkab tidak lah, dari pusat yang banyak sampai 100 lebih, dan kami juga
minta juga kepada Basnas, para muzaki, terima kasih banyak yang mengeluarkan anggaran berbagi dengan masyarakat, dan alhamdulillah program Basnas, terutama Basnas Kabupaten Siak ini sangat membantulah pemerintah daerah untuk masyarakat. Nah, itu harapan kita kan seperti itu. Jadi ini kayaknya memang kerja gotong royong ya, Ci, Iya ya? betul. Dan pemerintah Kabupaten Siak nih langsung juga kan sama TNI-nya Betul. bersinergi dengan baik ini. Harus Di Kabupaten semangat Siak. teman-teman. Iya. Dan juga kan di sini kan tadi Bapak sudah sampaikan ada rumah layak huni begitu kan ya. Tentunya ruang-ruang sosial dan anak-anak juga menjadi fokus sentuhan teritorial Kodim ini juga ya Pak. Terus apa juga nih Pak target utama dan nilai kemanusiaan yang ingin ditanamkan Kodim nih melalui pemugaran rumah-rumah warga yang kurang mampu itu nih Pak? Nah, target kami ya membantu pemerintah daerah. Terus kemudian membantu masyarakat dalam hal ini mungkin ya istilahnya walaupun tidak seberapa, tetapi paling tidak dia mempunyai tempat tinggal yang layak dan bisa untuk tinggal di situ. Karena memang kondisi setiap masyarakat atau mungkin wilayah itu kan berbeda-beda. Jadi target kami sebagai Kodim yang ada di wilayah ya paling tidak membantu walaupun tidak banyak, tetapi ada yang bisa dihasilkan. Dalam artian mungkin ya keberadaan kami itu istilahnya bisa membantu lah pemerintah daerah, bermanfaat lah gitu ya. Gitu. Mungkin itu kalau Ya, ini kalau kita melihat ini kan Pak, antara TNI kemudian dengan pemerintah daerah sendiri, ini ada karya bakti skala besar nih yang dilakukan. Ada kerja gotong royong bersama yang dibuat gitu kan. Jadi sebelum ke Pak Wakil nih, saya mau tanya dulu nih ke Komandan. Ini secara filosofis nih, peran mendalam yang ingin disampaikan TNI kepada masyarakat melalui aksi gotong royong ini seperti apa nih, Dan? sebenarnya karya bakti tujuan utama kita itu sebenarnya perpaduan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam arti ini mungkin gotong royong itu yang kita utamakan, termasuk juga antar masyarakat biar mereka juga merasa memiliki. Karena gotong royong itu tujuannya adalah kita bersama-sama merasa memiliki bahwa kalau kita sama-sama kita bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Karena kalau segala sesuatu dikerjakan sendiri, tidak berkolaborasi dalam arti ini mungkin tidak bergotong royong, itu hasil tidak maksimal dan tidak ada rasa kepemilikan. Mungkin itu. Oke, Pak Wakil sendiri gimana? Iya. Yang jelas kita harus bersama, harus bersatu untuk sesuatu membangun itu, tidak bisa sendiri-sendiri. Terutama juga yang disampaikan gotong royong kebersamaan itu kan kita harus berinisiatif nih. Kami kan tidak berpikir sendiri pemerintah daerah ini. Maka saya sampaikan tadi kita ada Forkopimda. Ya, semua lini kita ada, kita bisa bersama-sama. Ya, mana nih yang harus kita lakukan? Apakah misalnya gotong royong macam-macam nih, kita juga minta bantu juga perusahaan melalui Forkopimda tadi, TNI kita kumpulkan. Ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk membangun jalan, karena kalian yang sama-sama kita pakai misalnya. Ini kan TNI juga terlibat dan Forkopimda yang lain juga terlibat di sini untuk bersama-sama tadi. Apa lagi yang harus dilakukan? Misalnya stunting misalnya, kan sama-sama nih. Stunting. Ini kan gotong royong kita ya, bergotong royong kita menyelesaikan persoalan yang ada di daerah Kabupaten Siak ini. Karena Siak ini ada 14 kecamatan dan 131 kelurahan dan kampung, mungkin ditambah lagi nanti sudah diperdakan dan tinggal menyusul saja nantinya untuk penambahan kampung atau kelurahan. Kebetulan memang desa kalau di Siak ini kan ada perda namanya kampung dan kelurahan, dan ini juga kita sama-sama lah. Makanya kami berharap semua stakeholder, semua yang bisa kita lakukan bersama, kenapa harus sendiri? Bisa kita pikul beban bersama, kenapa bersama ringan, kenapa kita harus mempersulit? Kenapa kita berat sendiri-sendiri ya gitu. Jadi dengan kebersamaan itulah insya Allah Kabupaten Siak ini maju bersama karena ada kolaborasi tadi dan keakraban dan kekuatan kita untuk menuju Siak yang bermartabat, yang adil dan bermartabat, ini yang paling penting kan seperti itu. Oke, tadi Pak Wahbub tadi ada stunting kan, bekerja sama dalam stunting juga nih. Betul. Nah tentunya bagaimana di jajaran Kodim nih, kita ke Pak Dandim nih untuk mengambil peran dalam membantu pemerintah dalam menekan angka stunting secara lintas sektor nih Pak. Memang stunting itu kalau bisa kita harus punya data dulu.
kalau di kami karena ada Babinsa, kita harus meminta supaya Babinsa itu punya data-data terkait dengan stunting. Nah, kemudian dari stunting tersebut kita akan melaporkan atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, terus kemudian kita bantu apa yang bisa kita bantu di situ. Memang tidak besar dalam hal ini, mungkin bantuan yang kita berikan mungkin membantu mengakses, mempermudah untuk pelayanan ke kesehatan. Terus kemudian untuk ya istilahnya kalau butuh bantuan dari pemerintah daerah atau mungkin dari kita bisa masukkan dalam daftar apa istilahnya masyarakat yang perlu penanganan khusus terkait dengan stunting tersebut. Mungkin itu. Ini kayaknya waktu kita memang nggak terlalu panjang juga nih Pak untuk bincang-bincang ini. Jadi saya ke pertanyaan penutup nih untuk Pak Komandan. Emang apa pesan kunci nih yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak yang menyaksikan pembicaraan kita petang hari ini? Mungkin kalau kami, keberadaan kami terkait dengan TNI yang ada di wilayah Siak ini bermanfaat untuk masyarakat Siak khususnya. Terus kemudian program-program dari pemerintah, baik itu melalui pemerintah daerah atau mungkin melalui TNI juga bisa terrealisasi di sini. Jadi kalau mungkin daerah lain dapat, ya paling tidak kita juga dapat. Memang wilayah Siak ini sangat luas. Kalau kita lihat mungkin dari luasannya sekitar 8.500 km persegi, itu hampir 12 kali wilayah DKI Jakarta. Ya, itu memang sangat-sangat luas sekali. Dan kami di sini hadir, istilahnya harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya juga istilahnya keberadaan negara ini mungkin akan istilahnya kita mewakili keberadaan negara salah satunya. Mungkin instansi kami TNI termasuk mungkin instansi yang lain juga dia ada di wilayah membantu pemerintah daerah harus bermanfaat. Ya, ini pesan ini mungkin yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Hadir untuk rakyatnya, ya betul. Oke, nah untuk Pak Wakil Bupati nih, closing juga nih sebagai penutup diskusi kita hari ini, apa komitmen pemerintah Kabupaten Siak ini Pak dalam menjaga dan meningkatkan pola kemitraan pentahelix ini Pak, TNI, Polri dan masyarakat dan juga pemerintah demi mewujudkan Siak yang lebih maju dan sejahtera ini? Ya, terima kasih. Pertama terutama TNI dan Forkopimda yang lain serta perguruan tinggi, terus NGO, masyarakat dan seluruhnya masyarakat, karena membangun ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus membangun secara bersama supaya kita memahami karena kita yang punya wilayah ini. Kalau tak kita yang membangun, siapa lagi? Ayo sama-sama kita membangun. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Siak, ya, dari manapun, dari suku apapun, di mana kita berada, disitulah kita memperjuangkan daerah kita. Inilah Siak, Kota Siak, insya Allah dengan kebersamaan dan kolaborasi tadi, mudah-mudahan Siak semakin lebih lagi yang kita harapkan. Jangan kita menunggu program-program baik itu dari pusat, daerah. Kalau kita bisa lakukan di kampung-kampung kita, kalau kita bisa memberi kontribusi untuk kampung kita, kenapa kita tidak lakukan gitu loh. Yang jelas kita harus berarti ya, betul. Intinya kita harus berarti untuk semua. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua, ya, bukan hanya untuk kita dan keluarga saja. Ini untuk semua, ini harapan kita. Yang jelas di samping kita hablum minan nas, kebersamaan dengan masyarakat, jangan lupa dengan hablum minallah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar secara bersama. Dan mohon doanya karena Kabupaten Siak sumber daya alamnya luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak, kesejahteraannya, infrastruktur dan segala macamnya. Dan kami juga pemerintah daerah, mohon maaf barangkali belum bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, tapi yang jelas ayo kita harus memulai daripada diri kita sendiri untuk membangun Kabupaten Siak ini dari sektor manapun. Karena kami juga dengan pentahelix tadi, dengan kebersamaan tadi, dengan seluruh masyarakat Kabupaten Siak, baik secara doa, baik itu secara materi, mungkin secara tenaga, pikiran dan segala macam, ayo kita majukan secara bersama-sama. Saya juga mengajak para pemuda-pemudi Kabupaten Siak, ayo kita bersama-sama kreatif, inovatif untuk berbuat untuk Kabupaten Siak. Insya Allah Siak akan berjaya karena kalian adalah generasi muda untuk penerus kami ya, Dan ya, dari bidang apapun itu. Ini harapan kami
kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Dan sekali lagi terima kasih TNI, Forkopimda dan seluruh masyarakat atas kerja keras dan doa kita bersama. Semoga yang kita harapkan insya Allah semakin lebih baik dan lebih maju, dan insya Allah berguna untuk bekal kita dunia maupun di akhirat nanti. Barangkali itu saya mengatakan seperti ini. Yang jelas kuncinya hablum minannas, hablum minallah. Dua hal itu kita pegang, insya Allah daerah kita dan kita sendiri akan maju bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini sebuah closing statement yang sangat menyentuh dan menginspirasi kita semua nih, baik dari Pak Wabub maupun dari Pak Komandan sendiri. Tapi satu pelajaran yang paling berharga yang kita dapatkan hari ini, bahwasanya pertahanan negara yang paling tangguh itu berawal dari kesejahteraan, kemudian berawal dari kesehatan dan rasa aman masyarakat kita sendiri. Oke. Terima kasih banyak Joni Komandan atas waktu, dedikasi dan kepemimpinannya di wilayah Kabupaten Siak. Semoga seluruh program teritorial yang dijalankan terus membawa manfaat luas bagi masyarakat. Ya. Sekali terakhir, bunga selasih dari Bengkulu. Cakep. Terima kasih and thank you. Ini ciri khas nih, ciri Iya, khas dari Pak harus Wabub. Terima kasih bertanggung sekali juga. lagi pada Pak Wabub, Pak Komandan juga. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang bertugas hari ini. Saya Kino Femirata dan karena saya Cahya Ici mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Suara Kominfo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.